Selain untuk korban bencana sendiri Pak, bagaimana sih koordinasi antara relawan dan juga instansi ya? Pasti banyak relawan kita ya Pak ya, dalam penyaluran bantuan di lokasi bencana dan juga mungkin relawan yang ada di lapangan sendiri Pak, seperti apa? Kalau ada yang mau menyalurkan langsung ke posko itu bisa, kalau ada yang ke posko-posko di masyarakat juga bisa, tergantung donatur mau mengantarkan kemana. Nah kalau kami ngelihatnya, kita lihat mana daerah yang rasanya sulit terjangkau, bahkan tidak dapat, sehingga kami, kalau dari jalan raya itu masuk ke dalam itu 3 jam. 3 jam ya 3 Pak jam. ya? Okay. Nah, jadi sampai perbatasan Acehnya memang 2 hari, tapi untuk masuk ke dalam itu 3 jam kami. Kalau kami mau gampang, kami drop aja ke posko. Posko induk, tanda terima, udah. Selesai. Tapi kan kepuasannya kita nyampe ke yang bersangkutan. Makanya kami masuk ke dalam, baru dilangsir lagi dengan kendaraan kecil. Rasanya amanah teman-teman yang ngasih donasi itu lebih nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Nah, kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayaya. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai aksi nyata pemerintah Provinsi Riau dalam tanggap bencana Pulau Sumatera. Yang kita tahu bahwa sekarang saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat sedang dalam cobaan terkena bencana. Nah, pastinya sudah datang tamu spesial di samping Yolan, yaitu Bapak DRG atau Dr. Gigi Sri Sadono Mulyanto M.Han, selaku Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Riau. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat Mbak Yolanda. Walaupun udah turun ke lapangan sendiri, insya Allah sehat. Masih kuat ya Pak ya? Masih tetap semangat. Alhamdulillah. Pak, karena kita akan membahas nih mengenai aksi nyata pemerintah sendiri, khususnya pemerintah Provinsi Riau ya Pak ya, dalam tanggap bencana Pulau Sumatera ini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, misi kemanusiaan apa untuk bencana Pulau Sumatera ini dan apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini Pak? Pertama terima kasih kami sudah diundang di podcast ini. Terkait dengan bantuan dan misi kemanusiaan dari Pemprov itu, selain ada dana juga diberikan kepada provinsi, masing-masing ada 1 miliar itu lewat dinas sosial. Kemudian Satpol PP sebagai posko tempat pengumpulan bantuan, baik itu sembako maupun kebutuhan dasar dari seluruh ASN, OPD maupun masyarakat. Nah, jadi yang terkumpul itu tidak hanya dari ASN, OPD, tapi dari seluruh masyarakat dan komunitas. Nah, itu yang kita distribusikan langsung ke daerah-daerah yang terdampak. Itu sudah kita lakukan. Itu sudah berapa banyak Pak sampai saat ini? Sudah ada 6 truk. 6 truk ya? 6 truk sudah ada, dan ini sedang disiapkan lagi 4 truk lagi, akan diberangkatkan mungkin besok. Ada pemberangkatan. Besok pagi ya Pak ya? Besok pagi, Mbak Yolanda. Berangkat lagi gitu ya. Ini udah berapa kali bolak-balik nih Pak, kalau boleh tahu Pak? Kalau yang ke Sumbar kemarin dibantu dengan BPBD dan Dinas Sosial. Tapi kalau yang ke Aceh Tamiang kemarin Satpol PP ada 4 truk, sekarang 4 truk lagi. Karena di Aceh Tamiang terdampaknya luas masyarakatnya. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa armada dan juga personil mungkin yang dikerahkan oleh Satpol PP sendiri, khususnya di Provinsi Riau Pak, yang berangkat gitu? Baik, keberangkatan kemarin kita seluruhnya ada 8 kendaraan, 4 truk, kemudian ada 3 double cabin, 1 mobil elf untuk personil. Total anggota yang ikut 34 orang. 34 orang? 34 orang, karena selain driver, ngawaki kendaraan juga distribusikan. Sehingga karena kami jumlahnya termasuk banyak ya, 34, saya selalu nyampaikan, Satpol PP itu bukan tukang paket, bukan tukang antar paket, enggak. Sampai langsung balik. Enggak, jadi makanya kita melakukan misi pemulihan, baik itu fasilitas umum, kemarin kebetulan ada masjid, nah sama yang berangkat besok juga kita tetap membawa peralatan. Jadi peralatan kita selain pompa, peralatan ada pertukangan, itu kita bawa. Karena pasti dibutuhkan di sana. Sejauh ini berapa tadi Pak personelnya? Ada 30? Ada 34. Dan yang berangkat besok ini mungkin lebih. Lebih ya Pak ya? Lebih. Itu sudah cukup atau sebenarnya masih kurang Pak? Untuk satu kegiatan rasanya cukup. Cukup nggak cukup ya Pak ya? Dan tambahan sedikit Mbak Yolanda, kita tidak hanya ngasih sembako, tapi kita juga ngasih sound system masjid, genset juga kita pasangkan, lampu, jadi kalau
masjid itu udah 2 minggu lebih mereka nggak bisa fungsi. Iya, benar. Nah itu kita kasih audionya, sound systemnya. Jadi azan sudah bisa dikumandangkan lagi. Yang kemarin kami lakukan pemulihan itu Jumat pertama. Jumat pertama. Iya, jadi sudah nggak pernah Jumat 2 minggu, nggak bisa apa, kami bersihkan dan alhamdulillah Jumat siang itu sudah bersih semua, udah bisa dilaksanakan sholat Jumat. Luar biasa. Ya. Nah, setelah ini Pak, bagaimana sih, mungkin sebelumnya ya, bagaimana sebenarnya situasi terkini serta kondisi akses mobilitas bantuan di lokasi bencana sendiri untuk menyalurkan bantuan Pak? Karena kita tahu bahwa isu-isu ya di media sosial bahwa jalan terputus, jembatan putus dan segala macam gitu Pak. Situasi terkininya bagaimana sih Pak kalau boleh tahu? Kalau yang terputus rata-rata umumnya sudah mulai terbuka jalannya. Sudah mulai ya Pak ya? Tapi memang tidak bisa langsung kendaraan besar yang masuk, sehingga kami truk itu kita langsir lagi pakai mobil pickup, kita langsir lagi untuk bisa masuk ke dalam-dalam. Kami sistemnya tidak langsung ngasih ke posko-posko, tapi kalau bisa posko terkecil, misalnya satu wilayah itu berapa keluarga, ada dapur umumnya di situ kita kasih. Nah jadi memang kalau bisa kita memang nyentuh langsung ke masyarakat ya Pak ya? Iya. Okay. Tidak langsung ke posko induk di kabupaten. Karena banyak ya Pak ya, mungkin posko-posko besar di sana gitu ya Pak ya. Oke, nah itu berapa lama sih Pak perjalanan menuju ke sana? Kalau kemarin sampai Acehnya itu sekitar 2 hari kurang lah, karena kita banyak istirahat juga di jalan. Total perjalanan kami kemarin itu sekitar 6 hari. 6 hari. 6 hari. Luar biasa. 6 hari. Jauh loh ternyata ya Pak ya. Lumayan. 6 hari sampai ke Tamiang ya Pak? Nyampe ke Tamiangnya udah 2 hari. 2 hari. Terus berkegiatan di sana, balik lagi. Selain mungkin jalan yang terputus, jembatan dan sebenarnya apa sih yang terjadi di sana Pak? Kondisinya tuh semenyeramkan apa? Karena kita tahu bahwa di media sosial juga banyak yang bilang listriknya juga belum hidup dan juga anak-anak ada yang susah juga untuk makan dan segala macam gitu Pak. Pertama yang pasti mereka tidak ada tempat tinggal. Itu sudah pasti. Mereka tidak ada tempat tinggal. Ya, jadi tinggalnya di tenda-tenda. Ya di tenda ini kena dingin, kena panas, kena debu. Jadi kondisi kesehatan juga makin lama makin menurun. Jadi kalau kami lihat yang paling dibutuhkan adalah adanya relokasi, dipindahkan atau segera dibangunkan tempat tinggalnya. Nah, jadi itu yang jadi masalah. Tapi kalau bantuan memang ada. Tapi kan bantuan ini, contoh dia hari ini dapat beras. Itu berapa hari lagi kan sudah habis. Nah, jadi sementara orang bantu mungkin sekarang ini lagi bukan euforia ya, artinya sekarang ini lagi rame-rame bantu. Mungkin beberapa minggu depan udah diam lagi nih, udah senyap. Nah, sementara mereka masih butuh seperti itu. Nah, jadi memang harapannya segera ada dapat bantuan tempat tinggal. Nah, selama perjalanan sampai ke sana Pak, apa sih tantangan yang mungkin dihadapi dari personel dan juga staf Bapak sendiri selama perjalanan menuju ke lokasi bencana Pak? Pertama, memang waktu saat kita masuk ke Aceh Tamiang, kita atur strategi. Kenapa? Kalau kendaraan kita 4 truknya penuh datang itu, mungkin kalau siang itu masyarakatnya sudah ramai di jalan-jalan dia. Sudah nungguin. Nah, jadi kadang yang sebelumnya itu mohon maaf mungkin karena jarang dapat bantuan sempat dijarah lah. Nah, tapi yang kemarin kami datang enggak. Nah, jadi sistem kita kemarin 2 truk dulu masih standby di pintu tol Pangkalan Berandan. Dua truk ini langsung antar, selesai ini baru datang lagi truknya. Itu kalau sistem kita distribusikan bantuan. Iya benar. Karena mungkin semuanya butuh bantuan ya Pak ya. Jadi menjelang sampai ke sana banyak yang mau dikasih juga gitu ya Pak. Itu awal-awal dulu. Kalau sekarang udah tertib. Nah dulu minggu-minggu pertama itu memang karena tidak ada bantuan, begitu datang ya mereka berebut. Manusiawi kalau kami lihat wajar. Karena mungkin untuk bertahan hidup juga ya Pak ya, udah kelaparan dan segala macam gitu ya Pak ya. Apakah persiapan khusus yang mungkin dilakukan kepada personil Satpol PP sendiri Pak yang diturunkan ke lokasi bencana baik secara fisik, mental dan juga psikologi personil? Kita tahu bahwa yang turun ini harus lebih sehat ya Pak ya daripada saudara-saudara kita di sana. Jangan sampai jatuh sakit juga gitu Pak. Gimana Pak? Mbak Yolanda, artinya fisik dan mental kenapa? Kita harus sudah siap. Kalau di sana kita mau nginap di mana aja, jangan hitung-hitungan. Jangan kita berharap nanti ada tempat tinggal atau enggak. Jadi mungkin adanya rumah bekas ini, ada yang masjid yang belum ini ya kita bersihkan, kita tinggal di situ. Nah jadi rata-rata yang mau berangkat sudah tahu konsekuensinya, kondisinya di sana sudah tahu, jadi sudah siap.
Oke, ketika membersihkan Pak masjid ya dan Masjid, segala macamnya itu Ya. tantangannya seperti apa sih Pak? Karena kita Pertama, lihat di sosial media iya. susah ya Pak ya, Pertama, lumpur-lumpur itu. Jangankan kita, masyarakat situ aja, mohon maaf, ada yang pesimis. Nggak selesai nih, itu bahasa Iya, dia. iya. Nah, jadi waktu kita mau masuk itu, saya sudah survei, saya lihat ini bisa. Kami panggil anggota masih tempat lain, saya geser, kita bersihkan. Masyarakat sana ada yang bilang, nggak selesai nih. Tapi karena kami yakin bisa, targetnya Jumat udah bisa dipakai. Nah, alhamdulillah selesai. Jadi kalau lumpur, tingginya luar biasa. Semua dinding itu terendam. Jadi masjid itu ada 6 meter, itu sampai atas terendam semua. Sehingga dengan alat, kan Satpol ini punya kualifikasi pemadam kebakaran, Ya. pemadam karhutlah khususnya. Makanya kita punya pompa, di samping itu ada sungai kecil, masih ada airnya sedikit, itu yang kami sedot. Kami sedot, itu yang kita semprotkan masjid. Jadi kalau nggak pakai alat itu memang Agak susah ya Pak agak ya? susah. Tapi dengan alat itu jadi memungkinkan. Setelah berjalan baru masyarakat yakin mereka ikut. Kalau hari pertamanya bisa dihitung yang ikut, tapi hari kedua sudah mulai. Udah optimis ya Pak ya? Ya, Luar biasa. Berarti salah satu alat yang dibawa dari Satpol PP sendiri sangat berguna ya Pak ya? Untuk masyarakat di sana gitu ya. Dan kita di sana juga semuanya kita adakan sendiri. Misalnya ya kita masak atau apa. Karena kan sudah pasti nggak ada yang jualan di sana, Pak. Iya benar Pak, karena mencari bahan pokok aja sudah kesusahan gitu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, selain mungkin yang dibutuhkan tadi ya, tempat tinggal gitu, apa saja kebutuhan yang sangat diperlukan lainnya bagi korban bencana yang ada di sana Pak? Iya, yang paling utama itu memang tempat tinggal, kemudian kesehatan perlu, karena di sana ini sekarang poskonya masih posko kesehatan temporari, artinya sementara. Iya, benar. Nanti ada komunitas ini ngadakan baksos, komunitas ini ngadakan baksos, tapi kalau puskesmasnya dihidupkan belum, rumah sakitnya dihidupkan belum. Ya, nah, jadi itu, kalau sekarang ini ya tergantung ada yang bakti sosial. Harapannya kan puskesmasnya kembali hidup, ada petugas yang standby, pegawainya standby itu. Jadi itu yang paling penting. Oke. Nah, bagaimana sih setelah Bapak di sana melihat kondisi mungkin anak-anak dan juga ibu-ibu, lansia dan segala macam kondisi kesehatannya seperti apa sih Pak? Mungkin dari pandangan Bapak sebagai seorang dokter gitu. Biasanya pasca bencana itu baru kondisi menurun. Karena kalau habis sedang bencana ini mereka mungkin masih ada fisiknya masih siap, tapi makin lama baik itu psikisnya, psikologinya, kemudian tidur di luar terus, siang kena debu, malam kena angin gitu lah. Nah, jadi kami yakin lama-lama drop. Dan itu sudah nampak kok, artinya masyarakatnya yang butuh pelayanan kesehatan banyak. Makanya Kemenkes sekarang memanggil dokter-dokter untuk ngadakan bakti sosial di Aceh. Karena pastinya nanti akan menurun ya kesehatannya di sana, apalagi dengan kondisi seperti itu ya Pak ya. Selain untuk korban bencana sendiri Pak, bagaimana sih koordinasi antara relawan dan juga instansi ya, pasti banyak relawan kita ya Pak ya, dalam penyaluran bantuan di lokasi bencana dan juga mungkin relawan yang ada di lapangan sendiri Pak, seperti apa? Ya, memang yang mengkoordinir mungkin BPBD ya, di sana. Terus kalau ada yang mau menyalurkan langsung ke posko itu bisa, kalau ada yang ke posko-posko di masyarakat juga bisa, tergantung donatur mau mengantarkan kemana. Nah, kalau kami ngelihatnya, kita lihat mana daerah yang rasanya sulit terjangkau, bahkan tidak dapat, sehingga kami kalau dari jalan raya itu masuk ke dalam itu 3 jam. 3 jam ya 3 jam. Ya? Nah, jadi sampai perbatasan Acehnya memang 2 hari, tapi untuk masuk ke dalam itu 3 jam kami. Kalau kami mau gampang, kami drop aja ke posko, posko induk, tanda terima, udah. Selesai. Tapi kan kepuasannya kita nyampe ke yang bersangkutan, makanya kami masuk ke dalam, baru dilangsir lagi dengan kendaraan kecil. Nah, itu lebih rasanya amanah teman-teman yang ngasih donasi itu lebih nampak. Luar biasa loh Pak, terima kasih loh kami ucapkan kepada Satpol PP yang sudah sampai ke pelosok-pelosok gitu ya Kami Pak, juga terima kasih sama donatur, rata-rata antusiasnya. Masih hari ini pun masih ada mengantarkan bantuan, walaupun kami bilang sementara kami tutup dulu, yang ada ini mau kami distribusikan, tapi tetap masih ada yang tetap masih ada ya Pak ya. Itulah bentuk antusias masyarakat membantu masyarakat sendiri ya Pak ya. Kalau untuk sebagai ketua nih Pak, bagaimana sih pengambilan keputusan yang diterapkan kepada personil dalam situasi terbatas di lapangan? Mungkin Bapak sebagai ketua pasti yang memutuskan ini, ya udah kita lewat sini atau kita terjang aja apa gimana gitu Pak. Dengan kondisi yang ada gitu Pak. Jadi bukan ingin
menunjukkan diri apa, tapi kalau kita memerintahkan orang, ya kita duluan jalan gitu. Benar. Nah, itu yang saya terapkan. Jadi kalau saya nggak pernah, tolong kerjakan itu, tapi saya yang kerjakan dulu, ayo. Jadi lebih pada mengajak. Nah, apapun yang rekan-rekan kerjakan, yang saya perintahkan, itu saya duluan. Contoh kita bersihkan ini, ayo kita inikan. Ngerjakan ini, ayo kita inikan. Jadi mungkin sistem leadership-nya seperti itu. Jadi kita lebih pada mengajak, bukan memerintah. Iya, harus turun duluan gitu ya Pak ya? Biar yang lain juga ikut gitu ya Pak ya? Ya benar-benar. Makanya teman-teman ada yang bilang, selama Pak Kasat masih tegak, ya kita harus lebih semangat. Nah, itu bahasa mereka. Jadi kalau selama Pak Kasat yang masih tegak, ya mereka lebih semangat. Nah, itu yang saya jaga. Leader harus lebih kuat ya Pak ya, dibanding staffnya gitu ya. Nah, gimana sih Pak support dari keluarga sendiri mungkin ya Pak? Karena kita tahu bahwa jalan ke sana yang kita lihat di media sosial, lumayan seram ya Pak, bukan lumayan lagi ya Pak ya, memang seram gitu. Gimana sih bentuk dukungan dari keluarga sendiri Pak, yang tahu bahwa Bapak akan terjun ke lapangan terus dalam beberapa minggu ini Pak? Ya mungkin karena sebelum berangkat sudah tahu kondisi di sana dan semuanya sudah pada pamit, memang diizinkan, dan kesulitannya di sana sinyal susah. Iya, nggak ada jadi sinyal kalau kita Pak, sudah masuk ke dalam itu, kami udah terisolir, nggak bisa ngabar-ngabari, sehingga kalau ada berita apa-apa, kita nggak tahu, pas nanti keluar lagi 2 hari baru ada berita. Nah, kadang itu yang membuat keluarga mungkin ada yang, loh kok nggak ada kabar, walaupun kita sudah nyampaikan memang kondisinya seperti itu. Iya, tapi tetap support ya Pak ya, untuk kemanusiaan ini. Nah, adakah keberlanjutan pengiriman bantuan yang akan dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Riau? Kita tahu bahwa besok pagi akan dikirim lagi ya Pak. Nah, itu bentuk bantuannya seperti apa lagi? Apakah ada jenis lain atau masih sama dari sebelumnya? Pertama, kita antar lagi yang memang bantuan yang ada, sembako, beras, minyak, air mineral, karena air mineral butuh. Di sana itu paling susah air bersih. Air bersih ya Pak? Susah. Jadi kalau kok sumur-sumur itu rata-rata udah pada berlumpur. Jadi nggak akan ada orang bisa nimba airnya bersih untuk dimasak, nggak bisa. Nah, jadi sehingga air mineral, air kemasan itu yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Didahulukan ya? Iya, makanya kami bawa air mineral dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di lokasi di sana, ya mudah-mudahan yang kita siapkan selain sembako, pakaian, baju layak pakai, kita tetap bawa genset, bawa sound system lagi. Nanti kalau kita ketemu masjid yang belum pulih, itu kita pulihkan lagi. Pulihkan lagi. Jadi kita bersihkan lagi, kita hidupkan lagi, kita pasang amplinya, bisa azan lagi, kita kasih gensetnya. Karena dana donasinya ada, itu yang kita pakai. Selain itu ada lagi nggak sih Pak bentuk-bentuk bantuan lainnya yang mungkin sangat dibutuhkan saat ini di kondisi mereka? Kalau kemarin pas kami ngantar ke sana, mereka minta Al-Quran sama Iqra. Minta Al-Quran sama Iqra? Iya, karena untuk ada guru ngaji Pak, kami kesulitannya. Nah berangkat ini kami bawa. Kemudian ya mohon maaf, pakaian dalam yang baru. Nah, jadi memang pakaian dalam. Orang kadang nyumbang-nyumbang itu kan rata-rata layak pakai kan baju luar ya. Jadi mereka di sana susahnya ya pakaian dalam misalnya. Makanya kemarin kami sudah nyampaikan banyak yang donasi pakaian dalam baru, kita minta mau pria, wanita semuanya. Nah, itu nanti akan kita bawa lagi. Iya, dan sekarang banyak juga Pak yang bapak-bapak pakai daster gitu ya Pak ya. Iya, itu awal-awal. Karena kekurangan juga mungkin ya. Waktu awal-awal. Sekarang udah ini nggak Pak? Udah kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak yang donasi. Yang laki-laki ya Pak ya? Baju sudah banyak. Karena mungkin kekurangan ya kalau pakaian laki-laki nggak begitu banyak gitu ya Pak ya. Jadi pada pakai daster gitu. Dan untuk yang kegiatan besok, saya rencanakan, kami rencanakan, itu baju-baju donasi itu mau kami gantung di hanger. Seperti kalau Mbak Yolanda mau ke serba 35.000 apa semua itu. Udah ready ya Pak ya? Udah digantung dia. Ini celana laki-laki, ini daster, ini baju anak-anak. Jadi udah kami gantung. Jadi kalau ada yang berminat tinggal ambil. Nah, mungkin kami buat gitu. Karena kalau di bal-bal itu ada yang bawa, ada yang ini nggak kepake. Iya benar. Mungkin sekali ngambil nggak tahu cocok apa enggak gitu ya Pak ya? Betul. Makanya kami belikan hanger, kami gantung. Jadi seolah-olah ya udah coba kalau cocok pakai. Nah, gitu. Langsung coba gitu ya. Nah, adakah peran masyarakat lokal sendiri Pak? Kita tahu bahwa di sana malah korban bantu korban katanya gitu ya Pak ya. Peran masyarakat lokal dalam membantu proses penyaluran bantuan ini. Gimana sih bentuk dukungan mereka di sana Pak? Banyak. Jadi misalnya kita mendistribusikan, mereka bantu baik itu ngangkat, baik itu ngantar ke posko sana, atau kita pada saat pembersihan mereka juga ikut. Inilah artinya apresiasi juga kami dengan masyarakat sekitar. Walaupun
waktu kami membersihkan masjid, apa kami nggak ngajak mereka? Karena kami yakin mereka ngurus rumah aja belum udah selesai, capek ya, apalagi Pak, ya. mau kita repotkan. Maka kita tidak ada melibatkan masyarakat sana. Terakhir mereka datang ya alhamdulillah. Tapi nggak ada kita mau, ayo kita ini enggak. Supaya mereka ya kasih waktu untuk bersihkan rumahnya. Rata-rata rumahnya yang di Bandar Pusaka itu, kecamatan itu Aceh Tamiang, udah rata. Udah rata Tinggal ya, Pak? pondasi aja. Oke. Minimal atapnya udah nggak ada. Berarti memang sudah, kalau bisa dibilang hilang ya Pak ya, Iya. tempat tinggalnya Iya, gitu. iya. Udah tinggal atapnya pun nggak mungkin bisa Nggak bisa dihuni. dihuni lagi Nggak bisa, gitu ya nggak Pak bisa. ya. Dari pengalaman dan pengamatan Bapak di lapangan Pak selama ini Pak, sampai detik ini, apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat sendiri untuk lebih siap dalam menghadapi bencana sendiri Pak? Memang bencana ini walaupun kita sudah ada mitigasi, sudah ada rencana kontingensi bagaimana nanti kalau ada bencana, memang di kertas dengan pelaksanaannya memang susah. Iya Nah, benar. jadi walaupun kita sudah merencanakan nanti kalau ada ini bantuan dikumpul sini, begitu kejadian ya yang mengkoordinirnya juga mungkin terdampak gitu. Nah, jadi memang yang paling penting itu adalah respon cepat. Benar. Kalau ada bencana, respon cepat. Siapapun yang datang duluan, ini semua duluan, bantu. Respon cepat dan life saving duluan, kebutuhan hidup dulu. Mau makan, shelter, tenda, itu yang paling penting. Jadi yang kalau ditanya, kalau bencana bagaimana kita, ya respon cepat. Respon cepat ya, Iya. baik dari mungkin yang terkena sendiri maupun yang memberi bantuan Iya, gitu ya Pak iya, ya. iya. Oke Pak, kita tahu sekarang bahwa dengan adanya media sosial nih Pak, banyak influencer Iya. maupun konten kreator yang ikut juga berdonasi, membuat galangan dana yang jumlahnya lumayan besar ya Pak Iya, ya. iya. Nah itu mungkin pasti bertemu juga dengan bapak-bapak di lapangan. Itu seperti apa sih pendapat Bapak mengenai mereka yang membuat donasi kemudian membantu lebih cepat tadi dengan masyarakat? Kalau kami ngelihat selama itu amanah ya baik. Nah, jadi kalau mereka menggalang terus memberikan ya kami rasa ya baik, nggak ada salahnya. Kan sekarang pemerintah kan mewajibkan harus ada izin dulu misalnya kan. enggak ya Pak ya? Mungkin kalaupun ada izin, yang izinnya tidak perlu lama pengurusan Benar, sehingga respon cepat tadi nggak jadi hilang gitu, Mbak. Iya. Dan menurut Bapak apakah itu sangat membantu mungkin Bapak yang mungkin di pemerintahan selama di lapangan sendiri Pak dengan relawan-relawan Oh, kita? sangat membantu. Sangat membantu Jadi ya, Pak, ya? misalnya nanti ganti-gantian tuh. Nanti ada relawan sana ngantar ini, Iya. relawan sana ngantar ini. Karena kalau kita sendiri tuh hanya beberapa aja nggak akan sanggup. Iya benar Pak. Karena bersama-sama ya Pak Iya. di sana ya. Nah apa sih arti solidaritas dan juga kemanusiaan bagi Bapak setelah turun ke lokasi bencana ini secara langsung? Kalau saya ngelihat solidaritas terus kemanusiaan, saya ngelihat gini, ngelihat anaknya jadi ingat anak kita gitu loh. Nah, Iya, jadi benar, kalau Pak. kita nggak mau anak kita susah, anak kita ini, nah ngelihat itu susah berarti apa yang bisa kita perbuat? Nah, jadi bergeraknya dari situ. Jadi kadang misalnya pas mau kita ngasih ada anak-anak wanita umur-umur, anak saya yang paling kecil itu kan kelas 3 SMP, kembar kan. Nah, jadi kalau saya ngelihat ini seperti anak-anak saya lah. Nah, jadi mereka susah itu rasanya kayak anak kita yang susah gitu loh. Nah, Iya, jadi ikut sedih juga ya, Pak, empatinya ya? di situ. Iya, Nah, benar-benar. lihat orang tua, kayak mak kita nih. Nah, jadi kita nggak mau keluarga kita begitu, ya kita sebisa mungkin bantu mereka. Iya benar. Mungkin kalau teman-teman yang udah turun ke lapangan Ya. udah tahu sendiri kondisinya seperti Ya, apa ya Pak, ya. sesedih apa gitu, Ya. dan banyak juga yang nangis kalau Ya. lihat di sosial media Ya. gitu ya Pak ya. Ya. Nah sejauh Bapak turun ke lapangan, apa sih yang paling menyentuh hati Bapak? Kondisi apa yang mungkin menurut Bapak paling parah dan harus segera ditangani gitu Pak? Mereka selalu bilang kami seperti Pertamina, mulai dari nol. Mulai dari nol Jadi ya. semuanya hilang, ladang Iya, kami udah hilang, rumah kami hilang, harta benda kami hilang, entah kapan mau dibangunkan katanya. Nah, jadi memang ya kita aja kadang, mohon maaf ya, punya barang satu aja hilang, letaknya lupa aja, berapa hari masih kepikiran. Nah, apalagi mereka hilang semua. Nah, jadi kalau sekarang mereka memang tergantung oleh bantuan, Iya. karena mereka nggak bisa cari nafkah, ladangnya apa semuanya nggak ada, sungai-sungai semuanya penuh kayu dan ini, jadi nggak akan bisa lagi ada yang nelayan, nggak akan bisa. Nah, jadi memang kalau dilihat bagaimana kondisi mereka, ya mulai dari nol, semuanya dari nol, nggak ada punya apa-apa. Memang dari nol ya, benar Iya. ya, kayak Pertamina gitu ya Pak. Betul, ya? betul. Tapi mereka tetap semangat ya Pak ya, walaupun di saat kondisi seperti itu. Ya, Gitu ya. alhamdulillah mungkin karena mayoritas terdampak itu, jadi mungkin
ya rasanya ini, tapi kalau hanya beberapa aja mungkin bisa stres kalau kami lihat. Tapi Iya, karena seluruhnya ya udah mungkin saling memaklumi. Iya, saling menguatkan juga Ya, mungkin di sana ya ya, Pak ya. ya. Kita udah membahas banyak ya Pak mengenai bencana di sana sendiri, bagaimana penanganan dari Satpol PP sendiri dan apa saja yang sudah dilakukan ya Pak ya selama di sana. Nah mungkin ada nggak sih pesan dan juga harapan Bapak untuk staf-staf Bapak yang ikut bersama Bapak turun ke lapangan Pak? Pertama, yang kita lakukan itu bukan hanya hanya membantu, tapi lebih dari itu ada nilai kebaikan yang mudah-mudahan kembali kepada kita lagi. Nah, Amin, jadi ya kalau Rabbal kami Alamin. ngelihatnya itu, apa yang kita lakukan mudah-mudahan ada kebaikan. Jadi tidak hitung-hitungan, dan mereka sudah saya sampaikan untuk turun yang besok ini juga tidak ada SPPD, tidak ada Nggak ada ya, tidak Pak, ya? ada. Nah, jadi itu mereka ya relawan. Ya, Nah, itu relawan. Nah, jadi sehingga mereka ya konsekuensinya sudah tahu. Mereka semangat. Ini aja makin banyak yang mau ikut. malah makin semangat ya Pak ya. Ya. Oke. Nah untuk kalau harapan Bapak yang ingin disampaikan mungkin untuk seluruh ASN Provinsi Riau dan juga masyarakat terkait penyaluran bantuan serta aksi solidaritas yang mungkin dilakukan masyarakat sendiri. Ya kami ucapkan terima kasih, sejauh ini bantuannya sangat-sangat berarti, dan kami juga mudah-mudahan amanah yang sudah kami kumpulkan itu akan kami salurkan kepada yang mudah-mudahan yang berhak memang, walaupun itu sulit, walaupun itu susah, tapi itu sudah komitmen kita, ya mudah-mudahan diterima oleh yang berhak. Mungkin gitu Mbak Yala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada nggak sih yang mau Bapak sampaikan untuk mungkin saudara-saudara kita yang mungkin terkena bencana ini Pak? Pertama, memang kita nyampaikan itu mungkin tidak segampang yang mereka Benar. alami ya. Nah, jadi memang kalau kita bilang sampaikan ya harap bersabar, ya selalu itu yang kita sampaikan. Sehat-sehat ya Bu, sehat-sehat ya Pak, sabar ya. Memang itu selalu kita sampaikan. Dan mudah-mudahan perhatian kita itu obat. Ya. Jadi saya sampai di WA dengan tokoh di sana, Bang, makasih Bang sudah bantu daerah kami. Nah, itu aja saya terenyuh. Terenyuh ya Pak ya. Nah, jadi dia ngirim foto kami lagi di sana, Bang, terima kasih Bang sudah bantu daerah kami. Nah, mobil Pemprov Riau, khususnya Satpol PP Provinsi Riau, mobil kita kan gitu, Satpol PP Provinsi Riau. Nah, itu mereka sepanjang itu ya dengan Riau sudah respect gitu lah. Iya, benar. Artinya mereka tahu Riau ada empatinya, peduli, dan sampai sejauh-jauh itu sampai mereka bilang yang lainnya belum ada yang nyampe sini Bang. Oh katanya. iya, Pak. Nah, jadi Luar biasa. jadi itu yang membuat kami makin semangat, Pak. Iya, ada saat kita bermanfaat ya Pak ya, untuk ya. saudara-saudara kita di Ya. sana gitu ya Pak. Dan yang terakhir nih Pak, mungkin harapan untuk pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah pusat, mungkin apa yang dibutuhkan Satpol PP dan yang lain-lain Pak. Oke, baik. Kalau untuk Satpol PP memang selain penegak perda ya, kita penegak perda, juga ada fungsi Linmas, pelindungan masyarakat, dan sejauh ini sudah sangat disupport oleh Pemprov, sangat disupport, dan untuk bencana ini kami juga terima kasih kepada Pemprov Riau yang sudah mengalokasikan dana. Untuk pemerintah pusat mungkin walaupun kita sama-sama pemerintah ya, mungkin disegerakan untuk pembangunan rumah yang layak huni, walaupun tidak megah, tapi minimal bisa untuk tempat berlindung. Karena itu yang paling dibutuhkan mereka, dan ini sudah masuk minggu ketiga ya. Jadi kami yakin pemerintah sudah punya rencana itu, dan mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kedepannya kita bisa membuat Ya. rumah singgah dulu ya Pak ya, bagi saudara-saudara kita di sana. Ya. Makasih banyak Bapak Sama-sama, Mbak Yola. DRG Ya. Sri Sadono Mulyanto Ya. M. Han selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Ya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi informasi dan juga wawasan baru untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Terima sama-sama, kasih Mbak sudah Yola. bermanfaat Pak. Sama-sama. Dan sudah menyalurkan bantuan-bantuan dari masyarakat Ya, Provinsi Riau sendiri sama-sama. Pak. Jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.